Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Rakasiwi, NIM 202211103110378478, kelas B Viktimologi. Yang di sini saya akan meresum sebuah buku dan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup viktimologi yang dimana memuat aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Dan di sini saya akan menjelaskan serta meresum sebuah buku yang berjudul Viktimologi edisi 2, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, hasil tulisan dari Rena Yulia, tahun terbit 2021. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E. Saetapi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya, di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia. Selanjutnya itu tujuan viktimologi yang dikatakan oleh Muladi adalah menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Sebelum kita lanjut kepada aspek ruang lingkup viktimologi berdasarkan aspek psikologis, ekonomi, dan sosial terhadap korban, saya akan membahas terkait dengan pengertian korban terlebih dahulu, yang dimana dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adopted by General Assembly Resolution 4034 of 19 November 1985, pengertian korban terbagi ke dalam dua jenis, yaitu victim of crime and victim of abuse of power. Victim of crime is victim means person who individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omission that are in violation of criminal law operative within member states, including those law prohibiting criminal abuse of power. Melihat pengertian di atas, korban kejahatan yaitu orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansi atas hak dasarnya, melalui perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal. Penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal menjadi pembeda dari pengertian korban di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pengertian selanjutnya, korban adalah victim of abuse of power. Victim means person who individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omission that do not yet constitute violation of national criminal law but internationally recognized norm relating to human right. Dari pengertian di atas, korban berarti orang yang secara individu atau bersama-sama telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan substansial atas hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi dari norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia. Perbedaannya terkait dengan kedua definisi tersebut, yaitu terletak pada perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan penderitaan ataupun kerugian. Korban tindak pidana menderita kerugian akibat dari perbuatan yang telah masuk kategori tindak pidana.
Sedangkan korban penyalahgunaan kekuasaan menderita kerugian akibat dari perbuatan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, meskipun perbuatan tersebut belum diatur sebagai perbuatan pidana. Secara normatif, pengertian korban terbuat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berkaitan dengan pengertian di atas, membatasi pada korban yang diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana. Artinya, undang-undang tidak memberikan perlindungan terhadap korban yang bukan akibat tindak pidana, misalnya korban berencana alam. Selanjutnya yaitu terkait dengan hak-hak korban. Secara normatif, menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa korban berhak untuk: poin A, memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Poin B, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan. Poin C, memberikan keterangan tanpa tekanan. Poin D, mendapat penerjemah. Poin E, bebas dari pertanyaan yang menjerat. Poin F, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Poin G, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Poin H, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Poin I, dirahasiakan identitasnya. Poin J, mendapat identitas baru. Poin K, mendapatkan tempat kediaman sementara. Poin L, mendapatkan kediaman baru. Poin M, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Poin N, mendapat nasihat hukum. Poin O, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Dan atau poin yang terakhir atau poin P, mendapat pendampingan. Berbagai hak korban di atas dalam implementasinya masih belum dapat terpenuhi dengan baik. Seperti hak untuk mendapatkan identitas baru, dalam pelaksanaannya terbentur berbagai mekanisme yang rumit dan panjang. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, dalam pelaksanaannya juga belum terpenuhi dengan baik. Ketika terpidana dibebaskan, baik karena mendapatkan remisi, integrasi, atau memang sudah waktunya, tidak harus diketahui oleh korban, karena lembaga permasyarakatan selama ini tidak berhubungan ataupun tidak terbuka aksesnya terhadap korban. Hak yang juga dalam implementasinya sulit, yaitu hak untuk dirahasiakan identitasnya. Peran media dalam hal diperlukan untuk tetap merahasiakan identitas korban dalam suatu kasus, terutama kasus yang berkaitan dengan kesusilaan. Hak mendapatkan nasihat hukum juga merupakan hak yang agak sulit untuk direalisasikan. Hal itu karena lumrahnya penasihat hukum itu selalu berada di pihak pelaku, bukan korban. Selain kesulitan dalam tataran implementasi hak korban, juga tidak adanya pemisahan antara hak korban dan hak saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam pasal 5 tersebut tertulis bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Padahal hak saksi dan hak korban dalam proses penyelesaian konflik pidana berbeda. Seharusnya dipisahkan saja hak saksi apa saja dan hak korban apa saja. Selanjutnya terkait dengan pelayanan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum, yang dimana di sini memuat ketiga aspek psikologis, ekonomis, dan sosial. Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Maka dari itu, dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu yang pertama, access to justice and fair treatment, yang kedua, restitution, yang ketiga, compensation, dan yang keempat, assistance. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan.
Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu yang pertama, ganti rugi. Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam pasal 99 ayat 1 dan ayat 2 dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Gilawai merumuskan 5 tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu yang pertama, meringankan penderitaan korban. Yang kedua, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Yang ketiga, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana. Yang keempat, mempermudah proses peradilan. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. Dari tujuan yang dirumuskan Gilawai di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena ada pula korban, baik langsung maupun tidak langsung, turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial. Yang kedua ada restitusi. Restitusi ini lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Dan sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. Dan poin yang terakhir yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan. Bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum. Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dari dokumen penunjang Kongres PBB ke-9 tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana. Adanya pemikiran mengenai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pidana dikaitkan dengan ide-ide pembaruan hukum pidana atau penal reform. Antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restoratif justice, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya mencari alternatif lain dari pidana penjara dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana terdapat dua model sistem peradilan pidana, yaitu due process model atau DPM dan crime control model atau CCM. Model sistem peradilan pidana di Indonesia, maka model sistem peradilan pidana di Indonesia dengan fokus kepada kriminal prosedur baik zaman HIR maupun KUHP, maka bisa diuraikan model-model yang dianut kedua hukum acara tersebut. Baik, jadi kesimpulannya terkait dengan ruang lingkup viktimologi yang berkaitan dengan aspek-aspek termasuk aspek ekonomi, psikologi, dan sosial. Bentuknya yaitu yang pertama ganti rugi, yang dimana ini memuat terkait dengan aspek ekonomi korban. Selanjutnya ada restitusi yang berperan sebagai bentuk implementasi aspek psikologi, dan yang terakhir kompensasi yang dimana ini menjadi kewajiban pemerintah
yang dimana berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.